Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Hamidah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Bapak Ibu Guru hebat, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya memaparkan modul 1.2.A.3 tentang nilai dan peran guru penggerak mulai dari diri sendiri. Ini adalah diagram trapesium usia saya. Saat saya berusia 6 tahun, saya bersekolah dan belajar di TK. Kemudian saat usia 27 tahun, saya lulus dari S1. Dan saat 60 tahun nanti, saya akan pensiun. Usia saya saat ini adalah 39 tahun. Saat masa-masa sekolah, saya pernah mengalami peristiwa atau hal negatif dan peristiwa positif. Hal negatif yang saya alami ketika saya berusia 17 tahun. Sedangkan hal positif yang saya alami adalah saat usia 13 tahun. Selisih usia saya saat ini dengan peristiwa A adalah 22 tahun. Dan dengan peristiwa B adalah 26 tahun. Peristiwa negatif yang saya alami adalah saat berusia 17 tahun, pada saat duduk di bangku madrasah aliyah atau sekolah tingkat lanjutan atas. Saat waktu mata pelajaran sejarah, untuk pertama kalinya saya membolos bersama 4 teman saya. Kami mengira Bapak Guru Bidang Studi Sejarah tidak masuk mengajar, karena beliau terlambat datang ke kelas. Kami membolos pada jam pelajaran tersebut untuk pergi ke pasar, membeli gado-gado dan perlengkapan lainnya. Ternyata Bapak Guru masuk mengajar sampai pada jam berakhir. Keesokan harinya kami menerima surat pemanggilan untuk orang tua atau wali murid oleh guru bimbingan konseling atau bidang kesiswaan. Sampai di rumah saya tidak berani menyampaikan isi surat panggilan dari guru BK tersebut dan memilih menceritakan hal tersebut dan meminta kakak saya untuk hadir memenuhi surat panggilan. Kakak saya mengiyakan sambil tersenyum. Ternyata panggilan oleh guru bimbingan konseling atau kesiswaan tersebut hanya untuk menasihati dan memberikan arahan agar tidak membolos saat jam pelajaran berlangsung. Saya pun meminta maaf kepada guru bimbingan konseling dan berterima kasih kepada kakak saya dan berjanji untuk lebih disiplin dan semangat belajar. Peristiwa positif yang saya alami adalah saat usia 13 tahun. Saat itu saya duduk di bangku madrasah sanawiyah atau sekolah lanjutan tingkat pertama. Saya banyak memiliki teman dan sahabat dan juga selalu masuk peringkat 5 besar, mendapatkan nilai A dan membuat kebanggaan untuk orang tua. Yang paling masih teringat sampai sekarang adalah salah satu guru agama saya mengajarkan saya sikap berani dan percaya diri saat pembelajaran muhadharah atau praktik berpidato dan ceramah di depan kelas. Saya pun sangat gemar dalam mengikuti mata pelajaran bahasa Inggris karena saat itu bercita-cita ingin bekerja ke luar negeri, khususnya bekerja di kedutaan atau menjadi diplomat. Teman baik menjadi sahabat yang dari madrasah sanawiyah berlanjut sampai ke jenjang madrasah aliyah. Alhamdulillah sampai saat ini masih bersahabat dan atas izin Allah 3 dari sahabat saya bekerja dan berprofesi sebagai guru. Yang terlibat dalam peristiwa yang saya alami dalam peristiwa positif adalah Ibu Guru Wali Kelas, Bapak Guru Mata Pelajaran Agama, Bahasa Inggris, teman sekelas, sahabat di kelas, dan juga orang tua. Kemudian yang terlibat dalam peristiwa negatif yang saya alami adalah guru sejarah, guru bimbingan konseling, kakak saya, sahabat di kelas, dan teman-teman di kelas. Emosi yang saya rasakan saat mengalami peristiwa positif adalah dengan bimbingan dari guru agama, saya menjadi berani dan percaya diri tampil berpidato. Saya juga termotivasi untuk lebih menggali potensi pada diri saya, terutama dalam belajar bahasa Inggris.
karena saat duduk di bangku sekolah dasar, pelajaran bahasa Inggris belum ada saat itu. Saat mengalami peristiwa negatif, saya pun merasa marah dan sedih dan mengetahui laporan dan menerima surat panggilan dari guru BK. Selain itu, saya merasa terkejut dan sedih saat membaca surat panggilan tersebut dan yang harus menghadap adalah orang tua saya. Saya duduk terpenung menangis dan menyesal serta ada perasaan takut pulang ke rumah jika orang tua menanyakan peristiwa yang terjadi. Namun, di balik itu, perasaan saya juga timbul semangat untuk disiplin belajar serta mentaati peraturan di sekolah. Kedua peristiwa tersebut tetap saya ingat, karena momen peristiwa positif dan negatif tersebut memberikan dampak perubahan dalam hidup saya dan masih membekas sampai sekarang. Hal tersebut sedikit banyaknya mempengaruhi pembentukan karakter diri saya. Meskipun sudah 26 tahun berlalu, kedua peristiwa tersebut masih dapat saya rasakan dan mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Sangat berkesan dan bermakna dalam hidup saya, menjadi motivasi untuk selalu belajar. Pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kegiatan trapesium usia, saya mempelajari bahwa suatu emosi positif dan negatif dapat bertahan lama dalam ingatan jangka panjang, serta mempengaruhi perkembangan karakter diri kita. Saya sebagai guru harus selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dan pengalaman-pengalaman luar biasa ke murid yang dapat menumbuhkan emosi positif, agar karakter murid kita berkembang semakin baik. Motivasi dan tuntunan yang diberikan oleh guru menjadikan anak kreatif, inovatif, dan termotivasi lagi untuk mengembangkan potensi dirinya. Selain itu, saya lebih bisa mengenali tentang emosi dan membedakan emosi dasar manusia, dan menggabungkan emosi tersebut akan menimbulkan suatu emosi yang baru. Ini sangat penting bagi kita sebagai guru. Dengan mengetahui keadaan emosi peserta didik, kita bisa memberikan tindakan yang tepat dalam menyelesaikan masalah peserta didik. Peran menjadi seorang guru itu tidak mudah. Butuh proses tanpa putus semangat belajar, serta butuh ekstra tenaga dan pikiran untuk melayani peserta didik dalam rangka untuk mendorong kekuatan kodrat mereka dan menggali potensi dirinya, agar menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan pembelajaran bermakna yang merdeka. Nilai yang ada pada diri saya adalah saya orang yang suka belajar, tidak mudah putus asa, bertanggung jawab, dan suka mencoba hal baru. Dengan sesuatu hal yang baru belum pernah saya miliki, karena prinsip saya selagi masih bisa mampu dan ada jalan, pasti bisa kalau kita giat berusaha dan berdoa. Kolaboratif dan menjalin kerjasama yang baik dengan rekan guru dan komunitas sekolah. Komunikatif dan perhatian kepada peserta didik dengan memberikan kesempatan dan kebebasan sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Peran yang selama ini saya lakukan dalam menggerakkan peserta didik adalah dengan melayani dan menuntun mereka dalam rangka untuk mendorong kekuatan kodrat peserta didik agar menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan pembelajaran juga bermakna, serta menjadi sahabat terbaik bagi peserta didik saya agar tercipta keakraban. Saya juga berkolaborasi, selalu semangat dan gembira bersama rekan guru, komunitas sekolah, dan semua pihak yang terlibat untuk saling gotong royong dengan bersama-sama untuk memajukan pendidikan, khususnya di sekolah saya bertugas. Demikian tadi, semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan